Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Selamat datang kembali di channel Kelas Bersama, yaitu channel yang mengulas tentang perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara membuat mapping penelitian terdahulu atau mapping jurnal terdahulu yang bisa dipergunakan untuk penelitian skripsi ataupun penelitian tesis ya. Nah, tahapan yang akan kita ulas dalam tutorial kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara menentukan tema dan batasan penelitian. Yang kedua adalah bagaimana cara menghimpun jurnal publikasi ilmiah yang sesuai dengan tema tentunya. Kemudian bagaimana cara membuat tabel ringkasan mapping hasil penelitian, dan yang terakhir bagaimana cara membuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Untuk itu tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, supaya Anda bisa memahami keseluruhan tahap yang ada pada tutorial ini. Nah, baik. Jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda subscribe channel ini, karena dengan begitu Anda akan mendukung channel ini untuk membuat video-video tutorial yang bermanfaat dan membantu bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya dengan cepat dan tepat waktu tentunya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Baik, kita langsung saja pada tutorial kita pada kesempatan hari ini. Nah, ini adalah cara untuk membuat mapping penelitian ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada 4 tahapan, mulai dari menentukan tema, menghimpun jurnal, kemudian membuat beberapa ringkasan, sampai pada membuat kesimpulan untuk penelitian yang kita sedang lakukan ya, baik skripsi atau tesis. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, yaitu menentukan tema dan batasan penelitian. Nah, perlu diingat bahwa untuk memperoleh jurnal yang berkualitas dan tepat, Anda pertama kali harus menentukan tema dan batasan penelitian yang Anda lakukan ya. Jadi temanya harus sesuai bidang atau konsentrasi yang Anda miliki. Misalkan Anda konsentrasinya adalah manajemen atau konsentrasinya adalah keuangan, maka Anda harus memilih untuk menggunakan tema-tema yang berkaitan dengan konsentrasi atau bidang yang Anda miliki. Nah, setelah itu baru Anda memilih variabel dependen yang Anda pergunakan, dan kemudian Anda memilih beberapa variabel independen atau kandidat variabel independen yang akan Anda pergunakan. Hal ini perlu diputuskan di awal karena akan memudahkan kita untuk menemukan jurnal-jurnal yang sesuai dan juga memiliki kualitas yang baik sehingga bisa mendukung penelitian yang sedang kita lakukan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menghimpun jurnal atau publikasi sesuai dengan tema yang telah kita tetapkan. Nah, di sini Anda akan mulai untuk mencari jurnal-jurnal pada beberapa situs yang memang menyediakan jurnal untuk bisa kita gunakan untuk menjadi referensi skripsi ataupun tesis ya. Nah, bagaimana cara mencari atau menemukan jurnal-jurnal tersebut sebetulnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya ya. Jadi Anda tinggal temukan saja tutorial di channel kami, atau Anda bisa lihat di bagian atas dari video ini. Anda bisa coba untuk melihat bagaimana cara untuk menemukan jurnal atau publikasi ilmiah yang sesuai untuk penelitian Anda. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan terpenting dari mapping ya. Setelah Anda mengumpulkan seluruh jurnal yang memang sesuai dengan penelitian Anda perlu membuat sebuah tabel ringkasan ataupun summary dari hasil penelitian-penelitian yang telah Anda baca sebelumnya. Nah, sebetulnya contoh-contoh untuk tabel mapping itu udah banyak ya. Anda tinggal ketikkan saja mapping penelitian terdahulu pada mesin pencari. Di sini ada banyak contoh nih, bagaimana cara membuat tabelnya. Nah, biasanya tabel itu berisi judul penelitian, kemudian variabel yang dipergunakan, tujuannya apa, kemudian di situ juga mencantumkan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya. Nah, bentuknya ada yang bentuk vertikal ataupun horizontal. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang terpenting dari tabel mapping adalah Anda telah memasukkan informasi-informasi yang Anda butuhkan, sehingga akan memudahkan Anda untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu ya. Nah, jadi langkahnya sederhana. Anda menyiapkan tabel dan mengisi tabel tersebut berdasarkan informasi yang Anda peroleh dari jurnal ya. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah memiliki tabel mapping, maka sangat mudah untuk membuat beberapa kesimpulan dari hasil mapping penelitian terdahulu. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menetapkan variabel penelitian kita. Kemudian kita juga bisa menetapkan arah hubungan antar variabel berdasarkan hasil dari mapping penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah bisa membuat dugaan-dugaan sementara atau hipotesis dari penelitian yang kita miliki ya, baik itu skripsi maupun tesis. Nah, bentuk paling umum dari kesimpulan tersebut bisa dipergunakan untuk membuat kerangka konseptual atau beberapa konsep ya, dari hubungan antar variabel seperti pada gambar-gambar berikut ini. Nah, sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya kita melakukan mapping penelitian terdahulu, sehingga kita memiliki cukup informasi untuk bisa membuat sebuah kerangka konseptual dari penelitian yang kita buat ya, baik itu di skripsi maupun tesis. Oke? Nah, jika Anda memiliki pertanyaan atau sedikit kurang paham dengan tutorial kita hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan jika video ini menurut Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.